Sang arsitek mengatakan kalau jawabannya ada di dalam diri Jinwoo sendiri. Notifikasi menunjukkan kalau memorinya yang tersimpan akan diberikan kembali. Jinwoo memilih untuk menerima, dan suatu cahaya terang keluar seakan menarik Jinwoo ke dalamnya. Saat tersadar, Jinwoo sudah melayang di udara, dan saat ia melihat ke bawah terdapat banyak monster dari berbagai jenis berkumpul di bawahnya. Jinwoo cukup terkejut melihat monster dalam jumlah yang sangat banyak itu. Semua pandangan monster itu tertuju pada langit yang ada di atas mereka. Saat Jinwoo melihat ke atas, terlihat banyak portal muncul di atas dan langitnya berwarna ungu. Jinwoo mengambil kesimpulan kalau ini bukan bumi. Pasukan monster itu terdiri dari raksasa, ice elves, high orc, goblin, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Bila terjadi dungeon break, umat manusia tidak akan bertahan melawan mereka. Tapi yang diincar monster itu bukan manusia, dan tidak butuh waktu lama bagi Jinwoo untuk mengetahui siapa lawan mereka. Sangkakala pun berbunyi, menandakan perang akan dimulai. Para monster pun maju bersama untuk melawan pasukan perak. Suara senjata yang beradu dan pecahan perisai bergema di udara. Genangan darah mulai menggenang di medan perang, dan seketika raungan perang berubah menjadi teriakan kesakitan. Ternyata pasukan perak jauh lebih kuat dari para monster. Pasukan perak mendominasi pertarungan. Tapi saat para monster mendekati kekalahan mereka, para pasukan perak tiba-tiba terdiam. Muncul seseorang berjubah hitam dengan kudanya. Orang itu mulai membangkitkan para monster menjadi pasukan bayangan. Jinwoo terkejut melihat orang itu menggunakan skill yang sama dengan dirinya. Jinwoo menyimpulkan kalau orang itu adalah sang Shadow Monarch. Para monster kehilangan nyawa mereka, tapi kematian bukanlah akhir untuk mereka. Darah mereka menjadi gelap dan mengental, memberikan mereka kekuatan yang baru. Melihat banyaknya pasukan bayangan sang Shadow Monarch, Jinwoo merasa dirinya bukan apa-apa bila dibandingkan dengannya. Para monster yang gugur bangkit kembali dan maju menyerang pasukan perak. Pasukan hitam dan perak terjerat dalam pertempuran yang sengit. Ledakan bermunculan dan tanah di bawah mereka bergetar hebat. Para pasukan perak seharusnya sudah bisa memenangkan pertarungan itu sedikit lagi. Tapi yang terjadi, perang besar berlanjut lagi tanpa bisa mereka hindari. Kemunculan satu orang bisa merubah arah pertempuran dengan cepat. Para pasukan bayangan mengulangi siklus kematian dan kebangkitan untuk memusnahkan musuh mereka. Kemanapun sang monark berjalan, jejak kehancuran selalu tertinggal di setiap langkahnya. Di depan pintu ruangan dungeon ganda, Pak Choi mengatakan kalau ia merasakan mana yang besar dari balik pintu. Hunter Cha juga merasakan hal yang sama, tapi ia yakin kalau mana itu bukan milik Jinwoo. Pak Wu teringat akan pernyataan Jinwoo bahwa dungeon ganda tidak diselesaikan olehnya. Ia mempertanyakan kenapa Jinwoo kembali lagi ke sini. Saat pintu dibuka, mereka kaget melihat tempat itu sangat mirip seperti yang dideskripsikan oleh Jinwoo kepada mereka. Sang arsitek mengatakan kalau ia tidak mengundang manusia untuk datang ke sini. Ini seperti kejutan yang tidak terduga. Mereka semua terkejut melihat monster yang bisa berbicara dalam bahasa manusia. Sang arsitek memperingatkan agar mereka semua diam, karena sang raja sedang tertidur. Akhirnya mereka menyadari kalau Jinwoo ada di sana dan terdiam tidak bergerak. Belum sempat mereka bereaksi, sang arsitek langsung menyerang mereka. Sang arsitek mengatakan, mereka semua akan menjadi persembahan yang pertama untuk sang raja.